Hai semuanya, selamat datang di podcast kita, Klik. Jadi, tentang teknologi canggih dan apa sih tantangannya, bareng aku, Anindya. Aku alias si penggemar teknologi yang suka browsing tapi malah cukup berdiskusi. Dan aku, Media, satu multitasking belajar sambil ngedit desktop, tapi endingnya malah tiduran. Terakhir, aku Aca, anak gadget yang gadget lebih paham aku daripada aku paham kode Crash-ku. Oke, aku mulai dulu nih dengan bahasan tentang Kris. Siapa sih yang gak kenal Kris? Teknologi ini bikin segalanya lebih praktis. Mau beli makanan, bayar parkir, bahkan belanja di pasar tradisional, sekarang tinggal scan QR. Simple banget kan? Tapi ya, meskipun praktis, Kris juga ada tantangannya loh. Contohnya, waktu sinyalnya hilang, udah ngantri panjang, pas giliran kita malah panik cari uang tunai karena sinyalnya enggak ada. Dan biasanya kalau lagi buru-buru masalah kayak gini pasti kejadian. Tapi tetap, Kris ini bikin hidup lebih ringan. Nggak perlu bawa dompet tebel atau koin yang bikin kantong bunyi. Jadi pelajaran dari Kris adalah, meskipun teknologi praktis, tetap harus punya backup plan biar kita nggak kebingungan. Selanjutnya, aku membahas di teknologi yang lagi tinggi, yaitu AI. Aku simak kecil GPT buat ngerjain tugas, cari ide, atau bahkan bikin teks presentasi. AI itu kayak teman kita yang pintar, yang nggak pernah sampai untuk bantu kita. Tapi AI juga punya tantangan. Contohnya berita palsu yang bisa dibuat pakai AI. Kadang-kadang berita yang kelihatan asli banget untuk percaya tanpa cek dulu. Makanya aku selalu punya kesimpulan jangan gampang percaya sama apa yang kita baca. Apalagi kayak janji yang mendadak gara-gara AI. Jadi meskipun AI itu keren, kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Kalau cek, kita sebelum percaya, karena kalau enggak, kita bisa jadi korban hoax. Intinya, AI itu teman yang pintar, bisa bantu banget, tapi kalau enggak, bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Nah, kalau tadi Alia bahas soal AI, sekarang aku mau ngomongin IoT, alias Internet of Things. Teknologi ini bikin semua jadi serba otomatis. Kulkas sekarang bisa jadi pengingat produk yang akan kadaluarsa. Lampu juga bisa nyala otomatis pas kita pulang. Bahkan rumah bisa dikunci cuma lewat HP. Tapi di balik semua kecanggihan itu ada tantangannya. Salah satunya soal keamanan data. Kalau ada orang iseng yang nge-hack sistem rumah kita, bisa-bisa mereka tahu jadwal kita. Bahkan ngontrol alat-alat di rumah. Bayangin aja tiba-tiba pintu rumah kita kebuka sendiri. Serem banget kan? Jadi IoT itu teknologi yang bikin hidup kita jauh lebih gampang. Tapi kita harus hati-hati. Pastikan semua perangkat IoT kita pakai password yang aman. Jangan asal klik link dan selalu update sistemnya. Kalau kita jaga keamanannya, IoT bakal jadi teman hidup yang sangat membantu. Oke, sekarang aku. Kalau tadi ngebahas Curious, AI, dan IoT, aku mau bahas teknologi yang gak kalah kerennya, seperti AR dan VR. VR itu Augmented Reality, VR Virtual Reality. Teknologi ini sangat keren, karena bisa bikin pengalaman digital jadi terasa nyata. Contohnya AR, kita bisa pakai buat belajar anatomi tubuh manusia dan eksplorasi planet lewat layar HP. Sementara VR, aku pernah coba main game petualangan. Rasanya kayak di game. Tapi pas selesai, aku lepas headset aku, malah nabrak kursi. Tapi ya, ada juga tantangannya. AR dan VR itu bisa bikin kita lupa waktu kalau nggak hati-hati. Kita malah lebih sibuk di dunia virtual daripada dunia nyata. Jadi, AR dan VR itu teknologi yang super seru. Tapi harus tetap diatur penggunaannya. Jangan sampai kita lupa kalau ada realitas yang lebih penting di luar layar. Nah, itu dia pembahasan kita soal teknologi canggih hari ini. Mulai dari Kris yang simple, AI yang pintar, IoT yang praktis, sampai AR dan VR yang bikin pengalaman jadi lebih nyata. Tapi semua teknologi punya tantangannya, mulai dari sinyal hilang, titik mas palsu, keamanan data, sampai risiko waktu. Jadi intinya, teknologi itu kayak pisau. Kalau kita tahu cara pakainya, dia bisa sangat membantu. Tapi kalau kita ceroboh malah bisa bahaya buat kita. Jadi, nikmati teknologinya,
Jangan sampai dikuasai olehnya. Pintar-pintarlah menggunakannya, biar hidup kita mudah tanpa drama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.